Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Keluargaku diserang santet mematikan setelah aku menjadi orang ketiga. Namanya Lentan. Dia seorang perempuan berusia 19 tahun kala itu. Namun sejak umur 16 tahun, dia sudah diperistri oleh seorang yang kaya raya di desa tersebut. Lentan sendiri sebenarnya tak menginginkan pernikahan ini. Tapi karena orang tuanya banyak berhutang pada orang kaya tersebut, akhirnya dengan terpaksa, ia melepaskan masa gadisnya dengan menjadi istri orang kaya raya yang usianya hampir setengah abad itu. Semenjak Lentan menjadi istri orang kaya yang disegani di desanya tersebut, ia kehilangan semua teman-teman sebayanya. Mereka menjauhi Lentan dengan alasan takut. Entah apa yang mereka takutkan, ia sendiri pun tidak mengerti. Hidupnya setelah menikah memang dikelilingi kemewahan. Mau apa saja pasti dituruti. Tapi Lentan merasa kalau hidupnya sangat sunyi, sepi. Tiada bedanya dengan burung yang berada di dalam sangkar emas. Hari-hari ia lewati dengan hanya duduk termenung di rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin itu. Lentan memiliki seorang anak babi yang diberikan oleh orang tuanya. Dan Lentan menjadikan hewan tersebut sebagai tempat untuknya berkeluh kesah, menceritakan tentang semuanya, tentang apa yang sudah ia jalani. Seperti hari itu, Lentan tengah berada di halaman rumah bersama babi kesayangannya. Ia melihat rombongan orang-orang kota sedang berjalan bersama Pak Bentot, orang yang sering disuruh-suruh oleh ketua adat di desa. Mereka berjalan beriringan melewati rumah tersebut. Nampaknya mereka sedang ada tugas di daerah itu. Lentan berpikir mungkin benar adanya rumor tentang pembukaan lahan perusahaan itu. Dan orang-orang ini adalah yang bertugas untuk survei tempat. Dan pastinya mobil ataupun itu yang mengantar mereka tadi tidak bisa masuk ke desa, dikarenakan akses jalannya melewati perkebunan sempit dengan jalanan setapak. "Numpang lewat, Tan," ujar Pak Bentot sambil tersenyum ramah. Lentan pun membalas senyum laki parubaya itu dengan senyuman yang sangat manis. "Silahkan," ucap Lentan masih dengan bibir tersenyum. Sampai ketika matanya beradu pandang dengan salah satu pemuda yang mengenakan topi putih dan baju lengan panjang berwarna hijau tua yang berwajah lumayan tampan. Lentan seketika menunduk. Lalu setelah rombongan itu berlalu, ia langsung memeluk erat babi peliharaannya tersebut dengan bibir yang tersenyum. Saat Lentan terbangun, ia mendapati Datun sudah berada di dalam kamarnya dengan membawa sepiring nasi, upu, dan ayam untuk Lentan sarapan. "Kenapa dibawa ke sini, Tun? Kan aku bisa mengambilnya ke dapur," ucap Lentan. Datun tersenyum. "Bagaimanapun juga, kamu itu adalah istri dari majikan kami, Tan. Jadi sudah seharusnya kami melayani kamu." Lentan menggeleng pelan. Raut wajahnya yang semula cerah mendadak sedih. "Kenapa, Tan? Apa perkataanku tadi sudah menyinggung perasaanmu?" tanya Datun was-was. "Tidak, aku sama sekali tidak tersinggung. Hanya saja aku berpikir ini semua terlalu berlebihan untuk seseorang sepertiku." "Oh iya, apa kau tak ingin ke rumah orang tuamu?" tanya Datun membuat Lentan mengerutkan keningnya. "Memangnya orang tua itu sudah pergi?" ujar Lentan balik bertanya. "Sudah, katanya tadi akan pergi selama 2 minggu lebih, kalau tidak ada kendala di perjalanan.
jadi kau bisa pergi kemanapun yang kamu mau, kata Daton diiringi tepuk tangan kegirangan dari Lintan. Memang selama bertahun-tahun itu, Lentan akan keluar rumah dan berjalan-jalan jika suaminya tidak ada di desa. Dan biasanya suami Lentan akan pergi sekitar 3-7 bulan sekali, selama beberapa minggu untuk mengurus pengiriman barang-barang seperti getah rotan dan lain-lainnya. Dan saat itulah Lentan akan bebas bepergian ke rumah orang tuanya, atau hanya sekedar menikmati sepanjang hari dengan bermain bersama anak-anak kecil di desanya. Selesai makan dan mandi, ia berjalan dengan langkah yang riang menuju rumah orang tuanya. Dan saat ia melewati rumah ketua adat, terlihat beberapa orang tengah mengobrol santai sambil mengunyah sirih. Ketika ia tiba di rumahnya, Lentan terkejut dengan keberadaan Pak Bento dan orang-orang kota itu tengah berdebat tentang peletakan kandang babi yang ada di samping rumah orang tuanya Lentan. Tapi kandang babi yang diletakkan di sebelah dengan rumah seperti ini sangat tidak bagus untuk kesehatan, Pak. Nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi ini kotorannya dibiarkan menumpuk dan kandang pun jarang dibersihkan, ujar salah seorang di antara mereka. Buktinya kami sekeluarga tak sakit pun sampai saat ini. Kami sehat. Dan lagi kandang ini tidak bisa dibersihkan setiap hari, karena bila babi-babi ini makan dan berak pasti akan kotor lagi kandangnya. Memangnya kalian pikir saya setiap hari kerjaannya hanya untuk membersihkan kandang? Orang kota seperti kalian ini mana tahu kehidupan orang-orang desa. Lebih baik kalian diam atau silahkan pulang, kata ayahnya Lentan dengan raut wajah tak terima dinasehati oleh orang-orang kota tersebut. Amah, seru Lentan seraya mendekat pada ayahnya. Amah adalah sebutan ayah dari bahasa Dayak Maanyan. Lentan mencubit gemas pinggang ayahnya yang ia rasa sangat keterlaluan pada orang-orang kota itu. Kenapa? Hah? Ujar ayahnya seraya menepis tangan Lentan. Malu ya? Kenapa malu? Harusnya mereka ini yang malu. Sudah datang ke sini tanpa diundang, malah seenaknya ngatur-ngatur. Ih, susahnya memberitahu masukan pada amah ini. Semua yang orang bilang pasti dianggap salah. Ya sudah Pak Bentot, kalau memang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, Bapak bawa mereka pergi dulu. Si amah biar saya yang tangani. Nanti dia malah semakin menjadi kalau terus diajak bicara, ujar Lentan berbisik pada Pak Bentot. Setelah kepergian Pak Bentot dan orang-orang kota tersebut, Lentan mulai merayu ayahnya untuk memindahkan kandang babi itu beberapa meter ke belakang rumah. Harus dipindah, tanya ayahnya. Iya mah, demi kesehatan ibu, nenek, kakek, kalian semua tentunya, bujuk Lentan. Ya sudah kalau begitu kamu yang suruh. Besok amah akan pindahkan kandangnya ke belakang. Lentan tersenyum seraya mengelus-elus lengan ayahnya. Si pemuda kota yang sedari tadi mengintip dari balik pohon nampak ikut tersenyum melihat kedekatan ayah dan anak tersebut. Hai, sapa seseorang ketika Lentan tengah bermain mengumpulkan biji getah di pinggir kebun karet. Lentan mematung dengan tangan yang masih memegang biji-biji getah. Kenapa? Tanya si pemuda. Kenapa? Ada yang bisa kubantu? Ucap Lentan tergagap. Tidak, aku hanya ingin berkenalan denganmu dan juga ingin berterima kasih karena sudah membujuk ayahmu untuk memindahkan kandang babi peliharaan kalian. Oh itu, iya, tidak masalah. Sama-sama, maksudku apa yang kalian katakan itu memang benar. Kandang yang dekat dengan rumah akan menimbulkan penyakit. Bukan hanya kandang babi, tapi juga termasuk kandang ayam, kandang bebek, dan kandang-kandang yang lainnya. Iya kan? Ujar Lentan membuat si pemuda tertawa. Iya, benar sekali. Dan itulah tujuan kami datang kemari, untuk mengarahkan warga-warga di desa untuk bisa hidup lebih sehat lagi dan membuat sedikit perubahan yang lebih baik, ucap si pemuda. Jadi kau bukan orang survei? Hah? Survei? Bukan, aku bukan orang perusahaan. Aku malah masih sekolah. Oh ya,
Kenalkan, namaku Putra Ramadan. Aku juga sebenarnya ada keturunan Dayak, Pakumpai dari ibuku, dan Dayak Murung dari ayahku yang masuk Islam ketika menikah dengan ibuku, dan sekarang kami tinggal di Palangkaraya. Kalau kamu siapa namanya? Aku Lentan. Ya, kau sendiri tahulah aku dari suku Dayak apa. Jawab Lentan tersenyum. Hari berikutnya, Putra mengajak Lentan untuk berjalan-jalan, mengelilingi desa, melewati perkebunan karet, hanya berdua saja. Tentu hal itu membuat orang-orang menatap julid ke arah mereka. Namun Lentan cuek saja, karena ia menganggap dia dan Putra sama sekali tak ada hubungan apapun yang perlu mereka sembunyikan dari orang-orang. Kau ini sudah bersuami, Tan. Entah bagaimana kalau sampai suamimu tahu dari mulut orang-orang sini tentang kelakuanmu itu. Kelakuanku? Kelakuanku yang seperti apa, Mah? Aku merasa kelakuanku tidak ada yang aneh-aneh. Jawab Lentan. Kau berpacaran kan dengan anak laki-laki itu? Putra, tanya Lentan dengan senyuman sinis. Memangnya apa yang Amah takutkan kalau sampai bapak-bapak tua itu tahu kalau aku berpacaran dengan Putra? Sebuah tamparan mendarat di pipi Lentan. Kau jangan coba-coba buat masalah, Tan. Kau belum tahu siapa suamimu itu, bentak ayahnya gusar. Mulai sekarang jangan lagi berhubungan dengan anak laki-laki itu. Atau kalau tidak, aku yang akan mengusirnya dari desa ini, lanjut ayahnya Lentan. Aku terpaksa menikah dengan orang tua itu demi kalian, Mah. Aku rela selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan orang yang benar-benar tidak pernah ada di hatiku. Bahkan secuil perasaan sayangku pun sama sekali tidak ada untuknya. Dan sekarang, di saat aku ingin memilih jalan hidupku sendiri, Amah malah membela laki-laki tua itu. Sampai-sampai tega menamparku, ujar Lentan terisak. Lentan, teriak ayahnya marah. Apa? Kau pikir laki-laki itu mau menikahimu, hah? Dia hanya mempermainkan kamu. Kau itu tidak seiman, seagama dengannya. Dia itu muslim, dan tidak akan mungkin baginya untuk berpindah agama hanya demi seorang perempuan sepertimu. Aku tidak peduli. Aku pun tidak mempermasalahkan tentang agama. Siapa dia? Tidak. Bila dia tidak mau berpindah agama, maka aku yang akan ikut agamanya. Lentan, kau pikir agama itu mainan, hah? Seenaknya bolak-balik pindah-pindah agama hanya karena laki-laki seperti itu. Lentan berlari keluar. Ia benar-benar merasa kacau dan hancur saat itu. Saat ia sedang duduk merenung di dalam pondok di pinggir kebun karet itu, Putra datang bersama seekor anjing berwarna oranye milik Pak Bentot. Kenapa? Tanya Putra lembut. Saat ditanya seperti itu, air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh tak terbendung lagi. Putra meraih kepala Lentan dan menyandarkan ke dadanya. Ia mendekap erat tubuh perempuan itu. Setelah sedikit lebih tenang, barulah ia menceritakan tentang kisah hidupnya yang pahit sepahit penawar, sampai Putra terlihat lesu setelah tahu kalau perempuan pujaan hatinya itu ternyata sudah menjadi milik orang lain. Aku ingin pergi, ingin bebas, ucap Lentan lirih dalam pelukan Putra. Suasana sedih itu perlahan-lahan menjadi hangat ketika mereka mulai terbawa suasana. Apalagi saat Putra mulai mencumbui Lentan, dan akhirnya terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku akan menemui suamimu. Kalau dia sudah datang, aku akan memintamu secara baik-baik padanya, ucap Putra mantap. Lentan tersenyum senang. Rasa sedihnya mulai hilang. Ia melihat kalau masih ada secercah sinar harapan untuk hidupnya bahagia bersama dengan orang yang benar-benar memiliki arti besar dalam hidupnya. 2 minggu telah berlalu. Malam itu Putra datang ke rumah suaminya Lentan. Ia mengungkapkan apa maksud dan tujuannya datang ke situ pada si lelaki kaya. Laki-laki parubaya tersebut hanya tersenyum sambil menggerak-gerakkan kaki kirinya yang berada di atas kaki kanan, menyilangkan kaki. Maaf nak, tapi kau itu masih lagi kuliah, belum cukup usaha untuk memperistri seseorang.
Tapi aku berjanji akan melepaskan Lentan, asalkan kau sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan, ujar si lelaki tua. Saya kuliah sambil bekerja, Pak, dan saya rasa saya sanggup untuk menafkahi istri saya. Si lelaki tua itu tertawa, namun di balik tawanya tersebut, Putra dapat merasakan amarah dari si lelaki tua. Tapi Putra sama sekali tak peduli. Pulanglah, aku sedang tak ingin bergurau dengan bocah kemarin sore sepertimu, ujar si lelaki tua akhirnya. Membuat Putra meradang. Namun setelah Putra benar-benar marah, Lentan langsung menarik tangannya untuk keluar rumah. Aku sekarang tahu kau memang bersungguh-sungguh padaku, tapi kau tidak perlu terpancing emosi. Aku akan menyelesaikan semuanya. Dan jika aku sudah bercerai, aku akan menghubungimu melalui surat, ucap Lentan sebelum ia memeluk Putra dan menyuruhnya untuk pergi. Dan tanpa mereka sadari, si lelaki tua sudah melihat perbuatan mereka berdua. 2 bulan berlalu. Semenjak Putra pulang dari desa itu, ia mendapati kejadian memilukan di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang terkena penyakit aneh mirip seperti cacar, namun isi cairannya berupa darah dan nanah. Jika dipecahkan satu, maka akan tumbuh 2 atau 3 lagi yang baru. Bola matanya juga memecah dan urat-urat matanya begitu jelas kelihatan. Bahkan rambut-rambut ayahnya Putra mulai rontok dan bernanah. Keadaannya sangat parah sekali. Sudah dibawa berobat ke dokter, tapi dokter pun tidak mengetahui apa penyakit yang diderita ayahnya Putra. Hanya berselang 3 hari setelah diberikan obat dan suntikan dari dokter, ayahnya meninggal dunia. Dengan semua cacar anehnya yang terkelupas mengeluarkan darah dan nanah yang membekas di spray. Cairan yang keluar tidak juga berhenti. Kalau menunggu bisa-bisa sampai nanti tidak selesai-selesai, Pak, ujar salah satu bapak-bapak yang ikut memandikan jenazah ayahnya Putra. Ya sudah, coba ditekan pelan-pelan bagian perutnya. Saat ditekan cairan itu keluar sangat banyak. Baunya yang sangat busuk membuat beberapa bapak-bapak yang lainnya sampai muntah. Setelah perutnya sudah mulai mengempis, mereka pun melanjutkan kembali pemandian jenazah yang tertunda. Namun lagi-lagi kejadian aneh muncul. Bagian perut jenazah yang tadinya sudah mengempes, malah sekarang terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Bapak-bapak yang memandikan jenazah itu sontak saling pandang satu sama lain. Dari tatapannya, tentu mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Seumur-umur baru kali ini melihat jenazah seaneh ini. Hus, tidak boleh membicarakan mayit, potong bapak-bapak yang lainnya. Sudah, jangan pada ribut. Tugas kita di sini itu untuk memandikan jenazah, bukan untuk membahas hal yang tidak penting. Semua orang yang berada di situ tertunduk. Mereka kembali melanjutkan pemandian jenazah ayah Putra. Meski yang bergerak-gerak di dalam perutnya itu masih terlihat sangat aktif. Baru saja akan dikafani seekor ular lapak catur. Ular yang berbelang hitam putih, yang cukup besar, keluar dari lubang, duburnya. Astagfirullah, sontak orang-orang yang mengkafani langsung berlarian. Dan ketika Putra memeriksa keadaan jenazah ayahnya, ia tak mendapati ular atau apapun yang aneh pada jenazah ayahnya. Tidak ada apapun, Pak, ujar Putra. Setelah yakin kalau ular yang tadi mereka lihat sudah pergi, bapak-bapak yang mengkafani Putra kembali melanjutkan tugasnya. Setelah selesai dan keranda pun sudah siap, mereka pun pergi ke masjid untuk menyolatkan jenazah untuk yang terakhir kalinya. Setelah sampai di pekuburan, terlihat beberapa orang keluarga jauh Putra yang baru saja selesai menggali lubang makam yang akan digunakan untuk menguburkan jenazah ayahnya. Sabar ya Put, sekarang tugasmu menjaga ibu dan saudara-saudaramu, ucap pamannya sembari memeluk erat pemuda tersebut. Insya Allah, Mang. Saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat bercak-bercak merah di kain bagian kepala jenazah. Darah. Kepalanya berdarah. Bagaimana ini, Pak?
Kain kafan di rumah tadi masih ada. Tidak ada Pak, sisanya hanya sedikit, tidak akan cukup. Kalau kain kafan di masjid, ya itu Pak, yang tadi digunakan untuk mengkafani jenazah ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada lagi kain kafan yang bisa digunakan, makamkan saja seperti itu, ujar bapak-bapak yang lain pasrah, dan langsung disetujui oleh orang-orang yang berada di pemakaman. Ibunya putra menangis terseduh-seduh. Sedih sudah tentu, dan semakin bertambah sedih lagi ketika melihat suaminya dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Menjelang acara 3 harian, ibunya putra jatuh sakit. Badannya gemetar dan tak henti-hentinya mengeluarkan keringat dingin. Bagian perut ibunya pun juga terlihat lebih besar dari sebelumnya. Padahal selama 3 hari ini beliau tidak teratur makan. "Putra," ucap ibunya pelan dan hampir tak terdengar. "Iya Mah, Putra ada di sini Mah." Putra menggenggam erat tangan ibunya dengan perasaan was-was tak karuan. "Perutku sakit Put." "Sakit kah Mah? Ya Allah, Putra panggilkan dokter saja ya Mah." "Tidak usah Put, jangan. Tolong kamu oleskan dengan minyak kayu putih saja ya nak," kata ibunya lirih. Putra menghela nafas. Lalu ia meraih botol minyak kayu putih yang berada di dekat bantal ibunya. Perlahan-lahan Putra mulai mengolesi perut ibunya dengan minyak kayu putih. Putra terdiam ketika merasakan perut ibunya seperti keras, seperti orang sedang hamil. "Mah, ini perutnya keras sekali. Apa mungkin sedang masuk angin ya?" Ibunya tak menjawab pertanyaan Putra. Kak Putra, Aziz muntah darah Kak," ujar adik bungsunya. Putra langsung bergegas keluar kamar ibunya dan mendapati Aziz yang sudah tergeletak lemas, tak berdaya di lantai. Di saat yang bersamaan pamannya Putra datang. "Ya Allah, ini kenapa adikmu Putra?" tanya pamannya sembari mengecek pergelangan tangan Aziz untuk memastikan kalau anak itu masih hidup. "Saya juga tidak tahu Mang, tadi saya di dalam kamar Uma karena Uma sedang sakit perut. Lalu Roni memanggil saya memberitahukan kalau Aziz muntah darah, dan saat saya kesini Aziz sudah seperti ini keadaannya." "Ada yang tidak beres ini Put, ada yang tidak beres," ujar pamannya sembari berusaha mengangkat tubuh Aziz. Meski penasaran, Putra mengurungkan niatnya untuk bertanya dan lebih memilih untuk membantu mengangkat tubuh adiknya menuju ke dalam kamar. "Cepat ambilkan air putih," perintah sang paman pada Putra. Dengan sigap Putra berlari ke arah dapur dan mengambil segelas air untuk pamannya. Kemudian sang paman terlihat mendoakan air tersebut lalu meniupnya. Setelah itu beliau meminumkan air itu pada Aziz, dan sisa airnya digunakan untuk memupuk atau melapai bagian kepala hingga perut. Beberapa saat kemudian Aziz mulai tersadar. Aziz terbatuk. "Apa yang kamu rasakan?" tanya paman sembari mengelus-elus kepala keponakannya tersebut. "Tenggorokan saya rasanya sakit sekali Mang. Perut saya juga mulas tak henti-hentinya sejak subuh tadi," keluh Aziz pelan. Paman langsung menatap Putra dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau jaga ibu dan adikmu Put, Amang akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Sabirin. Sebentar lagi bibimu akan datang bersama keluarga yang lain, jadi kau tunggu di rumah saja," ujar sang paman. Sebelum pergi, beliau memberikan sebuah buntalan kain kuning berukuran kecil kepada Putra. "Jangan berhenti berdoa nak, jaga ibu dan adik-adikmu, dan ini simpan untuk jaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu yang buruk pada ibu dan adikmu." "Ini apa Mang? Lalu diapakan?" "Kalau misal nanti Amang pergi dan terjadi sesuatu pada ibu juga adikmu, kau rendam benda ini lalu beri minuman pada mereka," pesan pamannya. Putra mengangguk. Dalam hatinya terasa was-was dan tak karuan. Pesan terakhir dari pamannya tadi masih terngiang-ngiang, sampai kemudian terdengar suara rintihan dari dalam kamar sang ibu. Ibunya terus merintih sambil memegangi perutnya yang semakin membesar dari sebelumnya. Putra tengangah, takut dan bingung campur aduk ia rasakan. Ibunya terus merintih dengan kepala ke kiri dan ke kanan. "Mah, ini Putra Mah. Uma kenapa Mah?"
Ishak putra. Sesaat kemudian ia teringat akan buntalan yang diberikan oleh pamannya tadi. Dengan sigap putra mengambil segelas air putih dan membuka buntalan kain tersebut. Ada secari kertas bertuliskan huruf Arab di dalamnya. Tanpa pikir panjang, putra lantas memasukkannya kertas itu ke dalam gelas dan kemudian meminumkannya pada sang ibu yang masih nampak sangat kesakitan. Setelah separuh air itu berhasil diminumkan kepada ibunya, wanita itu mulai tenang kembali. Ibunya kemudian tertidur dengan dengkuran yang cukup nyaring. Putra memperhatikan perut sang ibu yang perlahan-lahan mulai mengempis, dan dari bawah tapeh atau sarung ibunya terlihat cairan yang pada awalnya putra kira ibunya mengompol. Namun ketika putra akan mengganti tapeh ibunya, terlihat cairan itu rupanya bercampur dengan darah yang tentu saja bukan air kemih. Baunya pun sangat busuk. Berkali-kali putra mengganti tapeh ibunya, namun cairan yang keluar itu tak kunjung berhenti. "Kak, Aziz!" panggil Roni dari arah luar kamar. Putra tak serta-merta keluar. Ia menatap ibunya sebentar dan setelah memastikan ibunya baik-baik saja, ia pun lantas berlari keluar menuju arah suara Roni berasal. "Aziz, kenapa lagi ya?" tanya Putra kalut. "Tidak tahu kak, dia muntah darah lagi. Terus ada paku kecil-kecil keluar dari mulutnya," jawab Roni dengan suara bergetar. Tubuh Aziz terkulai lemas. Beberapa kali Putra mengecek denyut nadi adiknya tersebut, namun tak terasa apa-apa. Nafas Putra semakin memburu. Ia tahu kalau adiknya sudah tidak ada lagi. Tapi ia juga tak bisa menerima kepergian sang adik. Lagi-lagi dari arah kamar ibunya terdengar suara rintihan kesakitan. "Bangunkan Aziz, Ron," perintah Putra terdengar nyaris putus asa dengan keadaan yang ia hadapi saat itu. Roni yang tak terlalu mengerti dengan apa yang terjadi pada Aziz mencoba terus membangunkannya ketika Putra sudah keluar dari kamar tersebut. Di dalam kamar sang ibu, Putra menyaksikan sendiri ibunya ngeliat kesakitan. Bau busuk tercium memenuhi ruangan kamar. Ibunya merintih membuat Putra semakin hancur. Di saat yang bersamaan, bibinya Putra datang dengan beberapa keluarga lainnya, membawa berbagai macam masakan untuk acara manikahari. "Bi, tolong ibuku, Bi," ucap Putra menahan tangis. Saat bibinya masuk ke dalam kamar, ia nampak mengerutkan kening menatap ibunya Putra. "Sakitnya di mana? Sini biar ku coba pijitkan," ucapnya seraya meraba-raba bagian perut ibunya Putra yang sedari tadi dia pegangi terus, seakan-akan sakitnya memang berasal dari bagian perutnya. Bibinya lalu mengganti tapeh yang sudah lusuh dengan yang baru. Namun ia nampak terdiam ketika melihat ada sedikit kotoran di tapeh tersebut. Bibinya Putra pelan-pelan menatap bergantian pada mereka yang tadi datang bersamanya. Jantung Putra seakan hancur berkeping-keping mendengar perkataan bibinya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Putra terduduk, kakinya terasa sangat lemas seketika. "Putra," lirih suara ibunya terdengar. "Iya mah, Putra ada di sini mah." "Kamu jaga adik-adikmu ya nak," ucapnya seakan pasrah dan menyerah pada keadaan. "Kita sama-sama jaga adik-adik mah. Uma pasti sehat lagi. Ayo mah, semangat mah. Uma pasti bisa melewati ini semua," ucap Putra sesegukan. Sang bibi membimbing ibunya Putra untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di detik-detik terakhirnya. "Kak Putra, Aziz tidak mau bangun," ucap Roni membuat salah satu bibinya penasaran dan akhirnya mengecek keadaan Aziz, yang rupanya Aziz pun sudah meninggal dunia. Hari itu terasa sangat buruk sekali bagi Putra. Kehilangan 2 orang yang sangat berharga di hidupnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Putra yang masih menangis itu masih berusaha ditenangkan oleh bibinya, dan yang lain mulai membacakan Yasin di dekat jenazah ibunya dan Aziz yang sudah ditutup menggunakan kain panjang. Malam harinya pamannya datang bersama Pak Sabirin.
dan dibuat sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi dalam waktu yang lumayan singkat itu. Pak Sabirin membuka penutup jenazah. Beliau mengangguk-angguk lalu menutup kembali kain jenazah tersebut. Lalu beliau mendekati Putra dan mengelus-elus bau pemuda tersebut. Setelah puas menangis, akhirnya Putra tertidur di pangkuan sang paman. Lelaki itu terus mengelus-elus kepala Putra sampai Putra terlelap. Setelah pemakaman ibu dan adiknya, Putra masih duduk bersimpuh di dekat pusara makam sang ibu. Ia benar tak menyangka akan menjadi yatim piatu dalam kurun waktu yang secepat itu. Saat Roni dan bibinya sudah pulang lebih dulu, pamannya mengajak Putra untuk singgah sebentar di depan pos. "Putra, Pak Sabirin mengatakan padaku, kalau yang kalian hadapi ini sebenarnya adalah santet. Santet ini sebetulnya ditujukan untukmu, tapi karena kamu sudah mempunyai pelindung, makanya orang tua dan adikmu yang kena sasarannya." "Santet? Siapa kira-kira yang ingin menyantet saya, Mang?" tanya Putra. "Kau tak merasa berbuat salah pada seseorang?" ujar pamannya balik bertanya. Putra tertegun, ia memikirkan salah apa gerangan yang sudah ia perbuat, sehingga menimbulkan dendam orang yang begitu besar padanya. Tapi sekeras apapun ia berpikir dengan kondisinya yang masih diliputi kesedihan itu, Putra benar-benar tak bisa memikirkan apapun tentang kepada siapa dia pernah berbuat salah. "Kau ingat sesuatu?" tanya pamannya memancing. Putra menggeleng. "Nanti setelah sedikit tenang, cobalah kau ingat-ingat lagi kepada siapa kau pernah berbuat salah. Amang hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan Roni, Put." Setelah sebulan berlalu, Putra dan Roni kini tinggal bersama paman dan bibinya. Kehidupan mereka memang tidak sebahagia dulu, tapi dengan adanya paman dan bibinya sedikit mengurangi rasa sedih juga kesepian mereka. "Mang, aku ingat sesuatu. Tapi entahlah, aku juga kurang yakin. Tapi yang ku ingat, aku hanya pernah berbuat salah pada satu orang itu, Mang," ujar Putra di suatu hari ketika pamannya tengah duduk di teras rumah. "Siapa, Put?" Putra menghela nafas panjang lalu kemudian menceritakan apa yang dulu ia pernah alami. "Ceritamu sama persis dengan yang diceritakan oleh Pak Sabirin tempo hari," gumam paman. "Lalu menurut Amang, aku harus apa?" "Dendam tak akan menyelesaikan masalah, Put. Yang terjadi pada orang tuamu itu memang sudah takdirnya. Lebih baik untuk menuntaskan semuanya. Kamu pergilah minta maaf pada orang tersebut. Bagaimanapun juga kamu yang lebih dulu menabuh genderang. Jadi apa salahnya kalau kau juga yang lebih dulu meminta maaf?" nasihat pamannya. Hatiku rasanya sakit untuk memaafkan, apalagi meminta maaf pada orang yang nyata-nyata sudah membunuh orang tua dan adik saya, Mang, ucap Putra. Pamannya terdengar menghela nafas panjang. "Pikirkanlah dan lakukan apa yang menurutmu paling baik," ujar paman sebelum beranjak pergi. Setelah hampir 2 minggu ia memikirkan perkataan pamannya itu. Akhirnya Putra memutuskan untuk meminta maaf pada suami Lentan, wanita pujaan hatinya tersebut. Namun sesampainya di rumah orang tuanya Lentan, dia disambut dengan acuh dan dingin sekali. "Apa Lentan masih tinggal di rumah suaminya?" tanya Putra pelan. "Mau apa lagi kamu, hah?" bentak ayahnya Lentan. "Saya hanya ingin meminta maaf, sudah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Lentan. Jujur, saya memang sangat menyayangi putri Bapak. Bahkan karena cinta buta saya itu, kedua orang tua dan adik saya menjadi korban. Dan saya kemari tidak ada maksud lain kecuali meminta maaf agar masalah ini tidak berkepanjangan lagi," tutur Putra sedih. Ayahnya Lentan terdiam, kepalanya menunduk. Raut wajahnya nampak sangat sedih. "Lentan sudah tidak ada, dia mati tidak lama setelah kau pergi," ucap lelaki itu bergetar. Bruk. Putra terduduk lemas. "Semenjak kau pergi, Lentan kemudian jatuh sakit. Sakitnya aneh dan sangat sulit disembuhkan. Itulah yang kutakutkan dulu jika Lentan masih saja berhubungan denganmu. Dan benar saja,
apa yang aku takutkan menjadi kenyataan sekarang. Keluargamu, Lentan, semuanya mati karena ulah laki-laki itu. Nafasnya bergemuruh, dadanya terasa nyeri, sakit. Akhirnya Putra mengurungkan niatnya untuk meminta maaf pada laki-laki tersebut. Kini ia bertekad untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya, Aziz dan juga Lentan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membalas dendam pada orang itu. Saya tak peduli berapa besar dosa yang akan saya tanggung, ujar Putra, mantap dengan keputusannya. Mendengar tekad Putra, tentu ayahnya Lentan sangat mendukung. Lalu rencanamu bagaimana? Tanya ayah Lentan. Dengan cara apa dia membunuh orang-orang yang saya sayangi? Dengan cara itulah dia juga harus mati. Dengan kata lain, saya akan menyantet balik laki-laki setan itu. Kalau dukun di daerah sini, tipis harapanmu bisa menyantet orang itu, Put. Karena setauku, orang tersebut mengenal semua dukun di daerah ini, ucap ayah Lentan. Saya akan mencari ke tempat lain. Menginaplah di rumahku barang semalam, pinta ayah Lentan ketika Putra bermaksud pergi. Malam itu Putra tidur dengan beralaskan kasur tipis bekas Lentan dulu. Putra meraba dan mengelus kasur tersebut. Maafkan aku Lentan, ucapnya dalam hati. Di luar rumah terdengar suara orang tua Lentan sedang berbicara dengan seseorang dalam bahasa Dayak yang tentu tak dimengerti oleh Putra. Saat Putra terbangun di pagi hari, ia termenung, mengingat mimpinya semalam. Mimpi aneh yang tak biasa membuat Putra bergidik ngeri. Putra, ini makanlah. Tadi Ama belikan di warung, ujar ayah Lentan mengejutkan Putra yang sedang melamun. Terima kasih. Saat Putra sedang makan, ayahnya Lentan menyerahkan buntalan kain berwarna hitam lusuh, mirip kadut uang padanya. Apa ini? Itu uang hasil penjualan babiku semalam. Memang tidak banyak, tapi semoga bisa untuk membantu niatmu, jawab ayah Lentan. Sebenarnya tidak usah begini, juga tidak apa-apa, saya masih ada uang, ujar Putra tak enak hati. Simpanlah, gunakan jika nanti kau perlu. Mau tak mau Putra akhirnya menerima kadut berisi uang tersebut. Setelah berpamitan pada keluarga Lentan, Putra pun melanjutkan perjalanan. Ia ingin pergi ke desa yang pernah ia dengar cerita mistisnya dari teman kuliah. Perjalanan panjang pun dimulai. 4 hari lebih berlalu. Akhirnya Putra sampai di desa yang ia tuju. Kakinya terasa sangat lelah karena berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Aduh, sakit kakiku, gumam Putra yang sedang duduk di sebuah teras rumah yang kondisinya gelap gulita. Anak mau kemana malam-malam begini? Tanya seseorang yang kemungkinan adalah warga di desa kecil tersebut. Saya mau mencari seseorang, Mang. Anak tahu namanya. Kalau tidak salah namanya Amang Ciang. Jawab Putra ragu-ragu. Oh, si Ciang. Sudah dekat sekali anak ini dengan rumahnya. Kamu tinggal jalan harus 4 meter, nanti belok kiri. Nah, ada rumah satu-satunya di sana. Itulah rumah Ciang yang anak cari, ujar orang itu sambil menunjukkan arah rumah Amang Ciang. Terima kasih banyak ya, Mang. Kalau begitu saya langsung saja ke rumah beliau, ucap Putra. Ya, silakan. Putra pun berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang tadi dengan langkah yang penuh semangat. Permisi, ujar Putra sembari terus mengetuk pintu rumah tersebut. Tapi sekian lama diketuk-ketuk, tak ada orang pun yang keluar dari dalam. Tapi setelah beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang memanggil-manggil dari dalam rumah. Masuk saja. Oh, iya, kau yang di luar, masuk saja. Permisi, saya masuk ya, ucap Putra. Kemudian ia mendorong pintu tersebut pelan-pelan. Di dalam sebuah kamar yang berisi banyak barang-barang berharga, seperti emas dan beberapa batu-batu yang bersinar. Dan terlihat seseorang sedang berdiri dengan memegang sebuah patung kecil berwarna kuning keemasan. Tolong, lepaskan tanganku dari benda ini, ujarnya. Hah? Maksudnya bagaimana? Ini rumah Amang Ciang kan? Sudah, jangan banyak tanya. Cepat lepaskan tanganku dari patung ini,
Ujar orang itu terdengar sedikit memaksa, bukan seperti meminta tolong. Biarkan saja dia begitu sampai besok. Sesekali maling memang harus dikasih pelajaran, ujar seseorang yang lain yang sudah berdiri tepat di belakang Putra. Putra terdiam sesaat, ia bingung dengan apa yang terjadi. Kau teman maling itu? Tanya lelaki yang baru datang tadi pada Putra. Bukan Mang, bukan. Saya justru mau mencari Amang Ciang kemari. Tadi diberitahu oleh salah satu warga kalau rumah Amang Ciang itu di sini. Sampainya saya di sini, orang ini sudah dalam keadaan begitu. Mau mencariku? Ada apa? Rasanya aku tidak pernah mengenalmu. Putra kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan niatnya ketemu Amang Ciang. Lelaki berusia 35 tahunan itu mengangguk sambil tersenyum. Oh, jadi cerita tentangku sudah dikenal oleh anak sekolahan rupanya ya. Gumamnya sambil tersenyum. Kau punya sesuatu yang dimiliki orang itu? Tanya Amang Ciang. Punya Mang, bajunya. Dan nama panjangnya juga saya tahu. Jawab Putra antusias. Bagus kalau begitu. Sesaat kemudian Amang Ciang berjalan ke arah si lelaki tadi. Lalu kemudian ia melakukan sesuatu dan akhirnya si lelaki itu pun bisa terbebas. Wow, gumam Putra kagum. Hebat, bagaimana bisa seperti itu, Mang? Itu namanya lantuk. Di rumah ini sudah dipenuhi dengan minyak lantuk. Jadi siapapun yang masuk dan berniat tidak baik tidak akan bisa bergerak atau keluar dari dalam rumah ini sampai aku datang. Mari ikuti aku, ajak Amang Ciang pada Putra. Lelaki itu mengajaknya ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang aneh. Mana bajunya? Dan tolong tulis namanya di kertas ini. Setelah melakukan apa yang disuruh oleh Mang Ciang, ia kemudian duduk berhadapan dengan laki-laki tersebut. Bau sengat kemenyan memenuhi ruangan kecil tersebut. Aromanya membuat Putra hampir pingsan. Kau punya sesuatu, ujar Mang Ciang ketika melihat wajah Putra mulai berubah memerah setelah menghirup aroma kemenyan. Sebuah telur ayam digulung di dalam baju tersebut, lalu kemudian dibacakan sesuatu dan diasapi. Tapi beberapa saat kemudian Mang Ciang terjungkal ke belakang. Telur di dalam baju itu pun pecah. Sialan, dia bukan orang biasa, ujar Mang Ciang berusaha bangkit sambil memegang bagian dadanya. Maksudnya Mang? Dia sudah dilindungi, tapi ini merupakan tantangan bagi seorang Ciang untuk bisa merusak perlindungan orang itu. Putra menarik napas panjang, takut akan kegagalan. Kau tak usah ragu, aku adalah dukun hebat yang tak terkalahkan. Tadi aku hanya sedikit lengah dan terlalu meremehkan lawan, ujar Amang Ciang seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Putra. Seharian ini Amang Ciang mencari keperluannya untuk ritualnya nanti malam. Ia mengumpulkan banyak sekali benda-benda aneh dari luar, seperti taring babi, tanduk rusa, bulu ayam hitam dan putih yang digantung, bangkai kucing, kera, dan juga semangkuk darah babi, juga ayam. Saat akan memulai ritualnya, Mang Ciang membelah jeruk nipis besar dan melumuri seluruh tubuhnya dengan air jeruk nipis tersebut. Darah babi dan ayam itu dioleskannya pada daun sawang berbentuk caping. Bila nanti tubuhku bergetar hebat, tolong oleskan dengan darah ini di bagian punggungku. Pesan Mang Ciang membuat Putra was-was. Ritual pun dimulai. Mang Ciang membaca sesuatu, hampir mirip seperti lantunan sebuah lagu. Ruangan itu tiba-tiba terasa lain. Ditambah lagi asap kemenyan seperti sedang meliuk-liuk, aneh mengelilingi tubuh Mang Ciang. Sesaat kemudian Mang Ciang terdiam. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. Perlahan-lahan keringat yang keluar itu berubah warna menjadi merah dan berbau amis darah. Seketika tubuh Mang Ciang bergetar hebat, membuat Putra panik dan takut. Tapi ia tetap melakukan apa yang sudah dipesan oleh Mang Ciang tadi. Saat darah itu selesai dicampingkan pada punggungnya, tubuh Mang Ciang pun berhenti bergetar. Dan anehnya, daun sawang yang dipegang oleh Mang Ciang itu tiba-tiba saja robek dengan sendirinya. Melihat hal itu, Putra memberanikan diri untuk mengganti daun sawang tersebut
dengan yang baru dan lebih besar. Sekitar hampir 1,5 jam, Mang Chiang akhirnya tersadar. Tubuhnya lunglai dan terjatuh. Keringat pun tak henti-hentinya keluar, membuat Putra khawatir. "Mang, Amang tidak apa-apa?" tanya Putra, tapi Mang Chiang seolah tak sadarkan diri. Semalaman Putra menunggui Mang Chiang, berharap laki-laki itu sadar dan bisa memberitahukan apa yang sudah terjadi. Menjelang pagi barulah Mang Chiang bangun. Tubuhnya gemetar, namun keringatnya sudah berhenti keluar. "Mang," panggil Putra pelan. Ucapnya lirih. 3 hari kemudian keadaan Mang Chiang sudah berangsur-angsur sehat. Laki-laki itu sudah mati, tapi aku juga terkena hantaman keras ketika berhasil merusak perlindungannya. Andai bukan karena kau, aku tak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini, ujar Mang Chiang. Putra terharu dengan perkataan Mang Chiang. "Angkatlah aku menjadi anakmu, Mang. Aku sudah tak punya orang tua lagi," ucap Putra. "Datanglah lain kali kemari, biar aku bisa menyediakan pulut dan lain-lainnya terlebih dahulu untuk syarat mengangkatmu sebagai anakku." Putra tersenyum dan setelah keadaan Mang Chiang benar-benar sehat, Putra pun kembali pulang. Tapi terlebih dulu ia singgah di kampung ayahnya Lentan untuk benar-benar memastikan apakah betul laki-laki itu sudah mati. Sesamanya di rumah orang tua Lentan, Putra disambut baik dan hangat oleh keluarga Lentan. "Ama kira kau tak akan mampir kemari lagi setelah berhasil membunuh laki-laki itu," ujar ayahnya Lentan. "Jadi dia benar-benar sudah mati?" tanya Putra seakan tak percaya. "Ya, dia sudah mati. Kalau dari yang kudengar dia sakit. Ia terus-terusan berteriak, mengatakan kalau bagian perutnya berongga atau berlubang, sehingga membuat isi perutnya bisa merasakan hembusan angin," cerita ayahnya Lentan. "Meskipun anakku sudah mati dan tak bisa dihidupkan kembali, tapi setidaknya dia akan merasa senang, karena orang yang membuatnya mati kini juga sudah mati." Putra mengangguk. Ada rasa lega dan juga penyesalan setelah ia melakukan itu. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Gimana ceritanya menurut teman-teman semua? Siapa yang salah? Atau memang salah semua? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.